Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari no poverty sendiri itu sendiri. Nah, no poverty merupakan poin pertama dari 17 poin Sustainable Development Goals. Eh, apa sih yang dimaksud oleh no poverty itu? Nah, menurut UNDP, no poverty sebagai poin nomor satu dalam Sustainable Development Goals memiliki tujuan untuk menghapus segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia, dimanapun dan tak terkecuali seorang pun. Nah, menurut UNDP, kemiskinan sendiri adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan makanan, kebutuhan minum, eh, sanitasi yang layak, dan juga tempat tinggal yang layak. Nah, selanjutnya, eh, target dan indikator dari SDGs poin satu yaitu non poverty itu sendiri. Target yang pertama adalah memberantas kemiskinan ekstrim bagi semua orang dimanapun yang diukur dengan jumlah penduduk yang hidup yang dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar per hari. Dengan indikatornya sendiri yaitu proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional berdasarkan jenis kelamin, usia, status pekerjaan, dan lokasi geografis seperti baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Nah, target yang kedua adalah mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensinya sesuai dengan definisi nasional. Dengan indikatornya itu sendiri yaitu proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dan indikator yang kedua adalah proporsi laki-laki dan perempuan dan anak-anak segala usia yang hidup dalam kemiskinan dalam segala dimensinya. Nah, setelah tahu latar belakang dari apa itu eh, poin SDGs nomor pertama yaitu no poverty, selanjutnya perlu kita ketahui juga tentang faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Nah, di sini faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kurangnya pendidikan yang layak. Pada yang kita ketahui, kurangnya pendidikan yang layak bisa menyebabkan kemiskinan karena pendidikan adalah eh, suatu suatu fondasi untuk mendapatkan pekerjaan. Jika memiliki pendidikan yang layak, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga akan semakin besar. Nah, di mana pekerjaan itu sendiri kita menghasilkan uang gitu. Dengan uang juga itu untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah taraf hidup masyarakat yang buruk dan juga meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Nah, yang kedua adalah faktor kemiskinan tidak disengaja, ya, seperti pemencatan kerja, diskriminasi, dan juga ketidakadilan sosial, bencana alam, peperangan, dan juga wabah. Nah, di sini adalah data kemiskinan di dunia di Indonesia. Terlihat data kemiskinan dari dunia dan Indonesia memiliki penurunan ya dari tahun ke tahun dari Indonesia sendiri sejak tahun 2016 memiliki grafik yang menurun persentase penduduk miskin di Indonesia eh, pada terakhir 2022 yaitu 9,54. Nah, eh, pada akhir tahun 2019 dan juga awal pada tahun 2020 terjadi kenaikan angka persentase penduduk miskin di Indonesia. Itu terjadi karena wabah yaitu pandemi COVID-19. Nah, di dunia sendiri terlihat kemiskinan sangat sangat turun dibanding dengan sebelum-sebelumnya dan diperkirakan mencapai proyek proyeksi pada tahun 2030 yaitu mencapai angka 6 6 juta di dunia ya. Ya, sekian dari saya. Di sini ada tabel tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan umur yang dimana itu tahun 2003 bulan Maret. Di sini ada tingkat kemiskinan di Indonesia eh, dari kelompok balita 0 sampai 4 tahun dan anak 0 sampai 17 tahun menunjukkan tingkat kemiskinan yang tinggi, mencerminkan kerentanannya dalam kondisi ekonomi. Kemudian ada remaja 10 sampai 19 tahun juga menghadapi tantangan signifikan yang dapat mempengaruhi peluang pendidikan dan persiapan menuju masa dewasa. Pemuda umur 16 sampai 30 tahun memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, namun masih bisa memerlukan perhatian khusus terutama terkait pekerjaan dan pendidikan. Usia produktif itu 15 sampai 64 tahun memiliki tingkat kemiskinan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekonomi nasional. Pralansia
45-59 tahun menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, sementara lansia umur 60 ke atas memerlukan perhatian khusus terkait kesehatan dan keamanan finansial. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 adalah sebesar 9,54%, mencerminkan kompleksitas dalam mengatasi kemiskinan di berbagai kelompok umur. Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan di seluruh spektrum umur. Kemudian ada hasil survei. Tugas ini itu mengenai pandangan Gen Z terhadap kemiskinan di Indonesia. Itu ada beberapa yang mencerminkan pemahaman mereka tentang kondisi kehidupan yang sulit. Beberapa jawaban itu menyoroti aspek seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Nah, dalam secara keseluruhan, pandangan Gen Z tentang kemiskinan mencerminkan pemahaman yang holistik, melibatkan aspek ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka menyoroti kompleksitas dan multidimensionalitas kemiskinan yang tidak hanya terbatas pada kurangnya harta benda, tetapi juga melibatkan keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Kemudian juga di sini ada hasil survei dari beberapa mahasiswa generasi Z dengan pertanyaan bagaimana kemajuan penumpasan kemiskinan di Indonesia. Contohnya itu seperti BSM, program beras miskin juga. Nah, di sini itu ada tabelnya yang memberi soal tuh yang pertanyaan bagaimana kemajuan penumpasan kemiskinan di Indonesia. Itu ada sangat baik, cukup baik, netral, kurang memuaskan, dan sangat buruk, tidak tahu. Itu yang paling tinggi kurang memuaskan ya terhadap kurangnya kepuasan Gen Z terhadap penumpasan kemiskinan di Indonesia itu ada 50%. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana peran generasi Z dalam mewujudkan SDG 1 atau not poverty. Jadi Gen Z itu berperan melalui seperti teknologi dan inovasi. Yang pertama, generasi Z cenderung mahir dalam berteknologi, jadi memungkinkan mereka menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi kemiskinan, seperti platform crowdfunding atau aplikasi untuk menghubungkan antara pekerja miskin dengan peluang pekerjaan. Yang kedua adalah advokasi sosial. Jadi aktivisme online dan kepedulian terhadap isu-isu sosial membuat generasi Z menjadi suara yang kuat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga adalah pendidikan dan kesadaran. Dengan akses yang lebih mudah terhadap informasi, generasi Z dapat meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan, memotivasi mereka untuk terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Yang keempat adalah kewirausahaan global. Semangat Gen Z dalam kewirausahaan memungkinkan mereka untuk menciptakan bisnis sosial di mana berfokus pada memberdayakan masyarakat miskin dan menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Yang kelima adalah kolaborasi global, yang dimana generasi Z seringkali lebih terbuka terhadap kerjasama lintas batas dan dapat bekerjasama dengan generasi lainnya, menciptakan inisiatif bersama untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan. Jadi dengan kombinasi faktor-faktor ini atau peran-peran ini, generasi Z berpotensi menjadi
berperan yang menjadi kekuatan progresif dalam mencapai SDGs yang pertama atau no poverty. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam mewujudkan SDGs nomor 1. Yang pertama adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, Gen Z menyatakan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan merupakan faktor yang masih menghambat dalam mencapai SDGs nomor 1. Yang kedua adalah korupsi. Masih banyaknya tingkat korupsi merupakan kendala besar dalam mewujudkan SDGs. Korupsi juga menyebabkan adanya kesenjangan sosial, tidak meratanya perekonomian, dan juga pembangunan yang kurang efektif. Yang ketiga adalah adanya korelasi antara kemiskinan dengan lingkungan yang saling mempengaruhi, yaitu di mana kemiskinan terjadi karena adanya kerusakan lingkungan dan sebaliknya lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Yang keempat adanya budaya kemiskinan, yaitu di mana yang miskin semakin miskin dan kaya semakin kaya, dan juga adanya kemiskinan yang turun-temurun. Selanjutnya adalah kesimpulan. Gen Z sebagai generasi penerus memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, terutama dalam menghapuskan kemiskinan. Opini Gen Z mengenai penyebab utama kemiskinan itu kurangnya lapangan kerja dan rendahnya SDM di Indonesia. Memberikan wawasan yang bernilai dalam merancang solusi yang efektif itu merupakan salah satu upaya Gen Z dalam mewujudkan SDGs. Selain itu juga dalam mewujudkan SDGs, Gen Z berupaya dalam teknologi atau organisasi sosial dan lain-lain. Terima kasih.